Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar sarjana teknik elektro dari ITB, lalu melanjutkan pendidikan MSc dan PhD di ilmu ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Karirnya dimulai sebagai engineer di Schlumberger sebelum beralih ke riset pasar dan manajemen di Dana Reksa Group, termasuk sebagai Chief Economist Dana Reksa Riksa Sekuritas dan anggota direksi PT Dana Reksa Persero. Di pemerintahan, Purbaya menempati sejumlah peran strategis sebagai staf khusus dan deputi lintas kementerian. Dan pada 2018 hingga 2020, ia menjabat sebagai deputi bidang kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves. Sejak 2020, ia dipercaya sebagai ketua Dewan Komisioner LPS. Pada 8 hingga 9 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Menteri Keuangan RI, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Nilai-nilai yang diterapkan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan dilakukan dengan membentuk program Lapor Pak Purbaya. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, serta pengaduan terkait di bidang keuangan. Kehadiran program ini mencerminkan penerapan kode etik berorientasi pelayanan, di mana suara masyarakat menjadi dasar utama dalam perbaikan kualitas pelayanan publik. Yang kedua yaitu akuntabel. Tindakan Pak Purbaya melakukan sidak ke pabrik yang tidak memenuhi kewajiban pajak mencerminkan nilai akuntabel dalam berakhlak. Sidak tersebut dilakukan secara transparan, terbuka, dan berdasarkan data serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan turun langsung ke lapangan, Pak Purbaya menunjukkan tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan jujur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nilai kompeten yang ditunjukkan oleh Pak Purbaya yaitu bagaimana beliau mengurai langkah-langkah fiskal yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sambil memperkuat sektor usaha mikro dan menjaga daya beli masyarakat. Ini bukan sekedar janji, tapi pembuktian kompetensi menggabungkan ilmu ekonomi, data faktual, dan kebijakan yang dapat diimplementasikan, serta menjadi fondasi sebagai bendahara negara. Yang keempat yaitu harmonis. Dengan kepemimpinan yang harmonis, Pak Purbaya membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan penuh kolaborasi. Sikap ini mencerminkan nilai berakhlak khususnya harmonis yang menumbuhkan rasa saling peduli dan memperkuat kerjasama demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semua untuk merah putih, udah. Pernyataan Pak Purbaya itu mencerminkan nilai loyal dalam berakhlak. Kalimat tersebut menunjukkan kesetiaannya dalam menjalankan amanah sesuai arahan Presiden sebagai pemimpin pemerintah yang sah. Nilai loyal terlihat dari komitmen beliau untuk fokus menjalankan tugas negara sesuai garis komando tanpa terpengaruh kepentingan lain. Pernyataan itu juga mencerminkan dedikasi, yaitu kesiapan mencurahkan tenaga dan pikiran demi melaksanakan tugas yang diberikan negara. Nilai adaptif yang ditunjukkan oleh Pak Purbaya yaitu dalam menghadapi dinamika ekonomi dan fiskal Indonesia. Beliau mampu menyampaikan strategi perbaikan keuangan negara dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang terus berkembang. Sikap adaptif ini tercermin dari kemampuan merespon masukan, membaca tantangan secara objektif, dan merumuskan kebijakan fiskal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nilai adaptif tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif dibuktikan dengan bukti autentik, yaitu di mana Pak Purbaya duduk satu meja dengan otoritas lain untuk menyelaraskan kebijakan LPS dengan kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal Kemenkyu demi satu tujuan, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam video ini, Pak Purbaya memenuhi kedua kata kunci kolaboratif, yaitu kesediaan kerjasama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik.